Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar. Jadi hari ini kita akan membahas materi tentang matriks ya. Jadi apa saja yang akan kita bahas? Jadi yang pertama mengenai pengertian dari matriks, jenis-jenis matriks, transpose matriks. Lalu kita ke operasi-operasi pada matriks, yaitu penjumlahan matriks, pengurangan matriks, dan perkalian matriks, yaitu perkalian matriks non skalar, perkalian antar dua matriks. Yang pertama yaitu pengertian matriks. Matriks sendiri adalah susunan bilangan dalam bentuk baris dan kolom. Kemudian susunan ini dibatasi oleh tanda kurung siku. Sementara bilangan itu sendiri disebut dengan elemen matriks. Kumpulan elemen matriks atau unsur yang tersusun secara horizontal itu disebut baris. Sedangkan yang tersusun secara vertikal itu disebut kolom. Sedangkan banyaknya baris dan kolom dalam matriks disebut dengan ordo. Matriks yang memiliki M baris dan N kolom disebut dengan matriks M kali N. Jadi ordonya M kali N. Selain itu penulisannya menggunakan huruf kapital. Di sini ada contoh matriks, yaitu matriks A. Kenapa di sini ada A1, 1, A1, 2, dan seterusnya? Jadi kita akan bahas dulu mulai awal. Di sini ini disebut baris. Kemudian ini disebut dengan kolom. Kenapa itu namanya A11? A11 itu menandakan A baris pertama dan kolom pertama. Lalu kita ambil contoh yang lainnya, yaitu A12. Di manakah letak A12? A12 terletak di baris pertama, kolom kedua. Sebab itu penulisannya yaitu A12. Jadi dalam penulisan itu baris dulu baru kolom. Lalu bagaimana yang AMN? AMN itu berarti menjelaskan bahwa itu adalah bilangan A yang terletak pada baris ke M dan kolom ke N. Seperti itu. Jadi kita next, yaitu jenis-jenis matriks. Yang akan kita bahas di sini ada 7 matriks, ada 7 jenis-jenis matriks. Yang pertama matriks 0. Apa itu matriks 0? Matriks 0 adalah matriks yang seluruh elemennya itu bernilai 0. Kemudian yang nomor 2 matriks baris. Disebut matriks baris dikarenakan matriks ini hanya terdiri dari satu baris saja. Begitupun yang nomor 3. Nomor 3 yaitu matriks kolom. Matriks kolom dikatakan tersebut yaitu dikarenakan hanya terdapat satu kolom saja. Kemudian yang keempat yaitu matriks persegi. Kenapa disebut matriks persegi? Dikarenakan jumlah baris dan jumlah kolom itu adalah sama. Jadi ini baris pertama yaitu 2 dan min 6, sedangkan baris kedua yaitu 4 dan 10. Kemudian kolomnya itu 2, 4 dan min 6 dan 10. Jadi pada contohnya C itu terdapat 2 baris dan 2 kolom, baru bisa dikatakan matriks persegi. Begitupun untuk yang 3 baris 3 kolom itu pun matriks persegi. Kemudian yang kelima yaitu matriks segitiga. Dikatakan segitiga karena terdapat elemen penyusunnya yaitu 0, 0, 0, 0 yang membentuk bangunan datar segitiga di pojokan. Pada contoh ini ada yang matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Kemudian yang keenam yaitu matriks diagonal. Seperti namanya, matriks ini
Dinamakan matriks diagonal karena pada diagonalnya saja yang memiliki nilai. Selain diagonal, elemen pada matriks ini bernilai 0. Contohnya untuk yang matriks C ini diagonalnya bernilai 1 dan 2. Sedangkan matriks D bernilai 1, 5, 1. Nah, untuk yang ketujuh, matriks identitas. Mungkin sekilas ini mirip dengan matriks diagonal. Tapi yang membedakan dengan matriks diagonal adalah isinya. Jadi ini. Kalau matriks diagonal itu isinya bebas. 1, 2, 3 campur-campur. Jadi sedangkan matriks identitas pada diagonalnya itu adalah bilangan yang sama. Di 1, 1, 1. Kalau ini yang matriks E 2, 2. Nah, itu tadi jenis-jenis matriks. Sekarang kita masuk ke transpose matriks. Apa itu transpose? Transpose ini kata yang terbilang baru di kalangan anak SMA karena kemungkinan transpose ini hanya ada di materi ini. Transpose berarti perpindahan. Biasanya lambang transpose itu disimbolkan huruf T. Di bagian atas nama matriksnya. Contoh, matriks A. Matriks A memiliki transpose, yaitu A transpose. Jadi penulisannya A pangkat T. Gitu. Kita langsung masuk ke contoh untuk lebih paham. Transpose yaitu memindahkan kolom menjadi baris. Jadi yang semula kolom itu kita rubah jadi baris. Seperti ini contoh, kan ada matriks A 3, -1, 5, dan 2. Di sini ada kolom pertama. Kolom pertama berisi 3 dan 5. Sedangkan kolom kedua berisi -1 dan 2. Kita akan merubahnya ke A transpose. A transpose yaitu memindahkan kolom menjadi baris. Jadi ini nanti akan jadi yang pertama, baris pertama, dan ini baris kedua. Jadi di sini udah digambarkan A transpose nilai 3, 5 dan -1, 2. Seperti itu. Jadi transpose ini tergolong mudah. Contoh lagi yaitu untuk matriks B. Matriks B ini ada 3 kolom. Yang pertama 2, 3, ada 1, 4, kemudian -5, 2. Jadi untuk yang 2, 3 ini akan menjadi baris pertama. Untuk 1, 4 menjadi baris kedua. Dan yang terakhir yaitu -5, 2 yaitu menjadi baris ketiga. Lalu tersusunlah menjadi matriks B transpose yaitu 2, 3, 1, 4, -5, 2. Seperti itu. Next yaitu mengenai penjumlahan. Penjumlahan matriks yaitu menjumlahkan setiap elemen atau setiap isi pada matriks tersebut yang seletak dengan matriks satunya. Jadi misal ada matriks A dan matriks B. Jadi ada elemen yang seletak itu kita jumlahkan. Tapi penjumlahan pada matriks ini memiliki syarat. Syaratnya yaitu kedua matriks tersebut harus memiliki ordo yang sama. Jadi baris sama kolomnya harus sama. Misal matriks A memiliki ordo 2 kali 2, jadi matriks B harus memiliki ordo 2 kali 2. Baru matriks tersebut bisa dijumlahkan. Kemudian ada sifat-sifat penjumlahan matriks, yaitu yang pertama sifat komutatif, yang kedua asosiatif, yang ketiga matriks identitas penjumlahan yaitu matriks 0 sehingga berlaku A plus 0 sama dengan 0 plus A sama dengan A. Kemudian inverse penjumlahan matriks A adalah negatif A, sehingga A ditambah negatif A sama dengan negatif A plus A sama dengan 0. Langsung kita masuk ke contoh. Di contoh ini kan ada matriks A.
matriks A ini bernilai 1, 2, 4, 6. Sedangkan matriks B bernilai 4, 2, min 4, 5. Tentukan matriks A plus B. Seperti yang kita tahu tadi, syaratnya yaitu memiliki ordo yang sama. Dan kita ketahui kalau matriks A dan matriks B memiliki ordo yang sama yaitu 2 kali 2. Jadi kedua matriks ini memenuhi syarat untuk bisa dijumlahkan. Kemudian bagaimana menjumlahkannya? Menjumlahkannya yaitu dijumlahkan setiap elemen yang seletak. Seletak dalam artian yaitu letaknya sama. Jadi di matriks B ini 4, matriks A ini 1. Jadi ini letaknya sama-sama di pojok kiri atas. Kemudian di matriks A ini 2, matriks B ini 2. Begitupun seterusnya. Jadi nanti dalam penulisannya seperti ini. A plus B sama dengan 1 plus 4. Untuk yang pojok kiri atas ini kan ada 1 plus 4. 1 ini didapatkan oleh pojok kiri atas dari matriks A. Dan 4-nya ini didapat dari pojok kiri atas matriks B. Begitupun seterusnya untuk 2 plus 1, 4 plus min 4, 6 plus 5, itu hasil penjumlahan elemen-elemen yang seletak. Dan hasilnya yaitu 5, 3, 0, 11. Next yaitu pengurangan. Pengurangan matriks di sini hampir sama dengan penjumlahan matriks, yaitu sama-sama mengurangi setiap elemen pada matriks yang seletak. Dan syaratnya pun sama, yaitu kedua matriks tersebut harus memiliki ordo yang sama. Cuma yang membedakan adalah sifat-sifat tadi itu tidak berlaku pada pengurangan matriks. Jadi kita lihat contoh aja langsung, yaitu matriks A di sini min 7, 5, 4, 8. Kemudian matriks B ini kan ada 1, 1, min 4, 9. Tentukan matriks A min B. Jadi A dikurangi B. Untuk yang A-nya kan, yang pojok kiri atas ada min 7. Jadi nanti min 7 ini dikurangi dengan pojok kiri atas pada B, yaitu 1. Lalu dituliskan di pojok kiri atas di hasil A min B. Seperti itu. Begitupun seterusnya. Untuk 5 dikurangi 1, 4 dikurangi negatif 4, 8 dikurangi 9. Nanti akan ketemu hasilnya, yaitu min 8, 4, 8, min 1. Next yaitu perkalian. Perkalian matriks di sini dibagi menjadi 2. Ada perkalian matriks dengan skalar, kemudian yang kedua ada perkalian matriks dengan sesama matriks. Kita masuk yang pertama dahulu, yaitu perkalian matriks dengan skalar. Perkalian matriks dengan skalar ini sebelumnya mungkin banyak yang baru dengar apa itu kata-kata skalar. Skalar di sini melambangkan bilangan real. Dan skalar dinotasikan sebagai huruf K. Jadi perkalian matriks dengan skalar ini diperoleh dengan mengalihkan setiap elemen pada matriks dengan skalar K. Jadi K ini dikalikan dengan setiap elemen-elemen yang ada pada matriks tersebut. Dan perkalian ini tidak memiliki syarat, jadi berapapun ordo pada matriks itu bisa dikalikan dengan K, dan berapapun nilai K itu bisa dikalikan dengan semua elemen pada matriks. Entah itu pecahan, entah itu desimal, entah itu negatif, itu tetap bisa dikalikan. Kita ambil pemisalan, yaitu K kali A, kali matriks A, yaitu K dikali matriks A11, A12, dan seterusnya. Jadi K ini dikali K ini dikalikan ke
semua elemen matriks. Jadi kalikan ke A11, A12, A1N, A21, A22, dan seterusnya sampai semua elemen mendapatkan jatah untuk dikalikan dengan K. Jadi nanti hasilnya mungkin KA11, KA12, seterusnya sampai KA-MN. Untuk sifat-sifat perkalian bilangan real dengan matriks ini ada 3 sifat, yaitu yang pertama K dikali A plus B sama dengan KA plus KB. Yang kedua yaitu K1 ditambah K2 kemudian dikali A itu sama dengan K1A ditambah K2A. Untuk yang ketiga yaitu K1 dikalikan K2A sama dengan K1 dikali K2 dikalikan A. Next yaitu perkalian antar matriks. Perkalian antar matriks ini berbeda dengan yang sebelumnya. Di sini dimisalkan terdapat 2 buah matriks, yaitu matriks A dan matriks B. Matriks A di sini memiliki ordo M kali P, dan matriks B memiliki ordo P kali N. Perkalian ini diperoleh dari penjumlahan hasil kali elemen-elemen yang bersesuaian pada baris ke I, matriks A dengan kolom ke J, matriks B. Jadi, kolom dikalikan sama barisnya. Sedangkan syarat pada perkalian ini yaitu matriks pertama harus memiliki jumlah kolom yang sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Sedangkan ordo matriks hasil, jadi hasilnya nanti itu adalah jumlah baris pertama dikali jumlah kolom kedua. Kita langsung masuk ke contoh agar lebih memahami pengertian dari perkalian antar matriks ini. Langsung masuk ke contoh, yaitu diketahui matriks A ini bernilai 6, 3, 4, 8. Sedangkan matriks B bernilai 1 dan 2. Tentukan matriks A kali B. Sebelum kita mengalihkan kedua matriks tersebut, kita harus memastikan dulu kedua matriks tersebut memenuhi syarat apa tidak untuk kita kalikan. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, syarat kedua matriks dapat dikalikan yaitu pada matriks pertama harus memiliki jumlah kolom yang sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Jadi kita lihat dulu kolom pada matriks pertama ada berapa. Kolom di sini ada 6, 4 dan 3, 8. Berarti ada 2 kolom. Lalu kita melihat pada matriks B. Untuk memenuhi syarat, matriks B harus memiliki 2 baris. Jadi kita lihat dulu, yaitu B. Ini baris pertama bernilai 1 dan baris kedua bernilai 2. Jadi kedua matriks ini memenuhi syarat untuk kita kalikan. Untuk mengalikannya, yaitu kolom ini kita kalikan dengan baris pertama. Kolom pertama dikalikan dengan baris pertama, sedangkan kolom kedua dikalikan dengan baris kedua, matriks kedua. Jika kita warnai, maka ini untuk mempermudah pemahaman, maka akan tampak di gambar ini. Itu di sini kan sudah diwarnai merah sama biru. Untuk yang merah ini kita kalikan dengan 1, sedangkan yang biru yaitu 38 ini kita kalikan dengan 2. Jadi 6
6 ini kita kalikan ke 1, dan 4 pun kita kalikan ke 1. Untuk 3 kita kalikan ke 2, dan 8 kita kalikan ke 2. Untuk hasilnya itu kita jumlahkan hasil kali elemen-elemennya. Kan di sini ada 6 untuk baris pertama. Baris pertama pada matriks pertama itu ada 6 dan 3. Jadi nanti dalam penjumlahannya yaitu hasil kali 6 dengan 1 tadi kita jumlahkan dengan hasil kali 3 dan 2 tadi. Begitupun yang baris kedua, yang 4 dan 8, hasil kali 4 dengan 1 kita jumlahkan dengan hasil kali 8 dengan 2. Seperti itu. Jadi kalau dituliskan akan seperti ini. 6 kali 1 ditambah 3 kali 2. Untuk baris keduanya 4 kali 1 ditambah 8 kali 2. Sehingga hasil kali matriks A dengan matriks B adalah 6 plus 6, 4 plus 16 sama dengan 12, 20. Oke, baik. Yang terakhir yakni tentang sifat-sifat perkalian matriks. Ada sifat asosiatif, yaitu A kali B sama dengan C, kali C sama dengan A kali B buka kurung B kali C. Untuk sifat distributifnya, sifat distributif kiri A kali B plus C sama dengan A kali B plus A kali C. Distribusi kanan A plus B kali C sama dengan A kali C plus B kali C. Perkalian matriks identitas I dengan matriks A berordo M kali N. Jika A berordo M kali N dan matriks I berordo M kali M, maka IM sama dengan AMN kali AMN dan AMN kali IM. Tidak terdefinisi. Lalu jika A berordo M kali N dan matriks I berordo N kali N, maka A M kali M kali IN sama dengan AMN dan A dan IM kali MM tidak terdefinisi. Perkalian dengan matriks O, A matriks 0, A0 sama dengan 0 kali A sama dengan 0. Ya, itu tadi yang bisa Bapak sampaikan. Bagaimana? Apakah masih ada yang bertanya? Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Atau mungkin ada yang ingin memberi tanggapan, kami persilakan. Bapak persilakan. Monggo. Jadi kesimpulannya, matriks adalah suatu susunan atau variasi yang diaplikasikan dalam bentuk baris dan kolom yang dalamnya memiliki nilai entah itu huruf atau angka. Jadi nanti di dalamnya ada kolom dan baris yang isinya ada angkanya atau nanti ada huruf juga, seperti itu. Kesimpulannya seperti itu. Nah, untuk operasionalnya, penjumlahan dan pengurangan itu sangat mudah seperti tadi yang telah Bapak jelaskan. Lalu untuk perkaliannya, perkalian dengan skalar dan juga perkalian dengan matriks yang telah dijelaskan. Itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa Bapak sampaikan. Jika yang tidak ada yang bertanya, saya bisa akhiri pertemuan pada hari ini. Jangan lupa tugasnya tadi dikerjakan dan minggu depan bisa dikumpulkan. Sekian dari Bapak. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama.